بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ke pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah taala. Dan sebelum kita lanjutkan, ini adalah majelis yang hampir terakhir. Jadi masih ada 2 kali majelis lagi. Kita nanti akan ketemu dengan bulan Ramadan insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan berkahnya Ramadan dan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus sebagai pemberitahuan, insyaallah nanti setelah Ramadan kalau kita mulai pengajian ini lagi, kita sudah tidak membaca kitab Al-Jami'us Shaghir. Kita ganti kitab yang lain. Pertama karena kitab ini sudah khatam, ya, jadi ini sekedar pengulangan ini. Kita mulainya 2013, kemudian khatamnya 2025, ya, jadi sekitar 12 tahun. Ya. Kemudian kita akan ganti dengan kitab judulnya Ma'alimus Sunnah. Yang ini sudah diajarkan oleh Ustaz Rahmat rahimahullah, jilid 1 dan jilid 2. Jilid 2 mungkin belum selesai, tapi saya langsung jilid 3. Nah, maka bagi yang mau mempersiapkan silahkan, kitabnya kitab Ma'alimus Sunnah. Ini karya Syekh Saleh Asy-Syami. Syekh Saleh Asy-Syami juga salah satu guru saya, tetapi secara online, ya, karena beliau waktu sebelum masuk penjara itu sudah sempat mengajar secara online. Alhamdulillah. Jilid ketiga dari kitab Ma'alimus Sunnah. Baik, sekarang kita lanjutkan kitab Jami'us Shaghir, hadis 5451. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. على الخمسين wajib atas 50 orang Jum'atun untuk Jum'atan. Artinya kalau belum sampai 50 orang belum wajib Jum'atan. Tapi hadis ini palsu, maka saya kasih tanda bintang di sini sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun dalam bab fikih, maka para ulama berselisih pendapat sahnya Jum'atan itu jumlahnya berapa orang. Mazhab Syafi'i minimal 40 orang. Sebagian ulama yaitu mazhab Maliki berpendapat minimal 12 orang. Ibnu Taimiyah berpendapat minimal 3 orang. Artinya 3 orang sudah cukup. Nah, bahkan sebagian ulama berpendapat 2 orang pun sudah cukup karena jamaah itu minimalnya adalah 2 orang. Dan salat Jumat itu termasuk salat jamaah. Saya mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, Pak. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, apabila diseru yaitu azan. Lis-salati min yaumil jumu'ah, berarti ada muadzin 1 orang. Fas'au, maka bersegeralah. Nah, berarti ada yang berangkat ke masjid, ini makmumnya. Ila zikrillahi, kepada zikrullah, yaitu khutbah Jumat dan salat Jumat. Berarti ada khatibnya. Berarti muadzin, makmum, khatib, udah cukup Jumatan. Berdasarkan ayat ini pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pemikiran yang sangat bagus menurut saya dalam bab ini tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya 52, ala ruknil yamani, pada sudut yamani. Sudut yamani itu yang bersebelahan dengan sudut rukun Hajar Aswad. Malakun, ada seorang malaikat muwakkalun yang dipasrai oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, pada rukun yamani tadi. Dipasrai untuk apa? Nah, nanti kita baca hadisnya. Mungdu, sejak khalaqallahu, Allah ciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi.
Fa'idha maka apabila marartum kalian melewati bihi terhadap rukun Yamani tadi, faqulu maka ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami di dalam dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jagalah kami dari siksa neraka. Fa innahu maka sesungguhnya si malaikat tadi yaqulu dia akan mengatakan amin amin. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, Pak. Adapun yang sahih, kita mengucapkan doa ini bukan ketika melewati rukun Yamani, tapi dari rukun Yamani sampai dengan rukun Aswad. Jadi kan mulainya tawaf dari rukun Aswad kan, kemudian lewat ketemu dengan rukun Syami, ketemu lagi dengan rukun Syami, ketemu lagi kemudian ketemu dengan rukun Yamani. Nah, pas di rukun Yamani ini sampai dengan rukun Aswad, ini kita membaca doa sapu jagat, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Nah, maka yang pengen tahu hadisnya yang sahih di dalam Sunan Abu Dawud sudah kita daurahkan di pesantren kemarin. Mudah-mudahan semua kita bisa tawaf dan membaca doa ini dan mendapatkan haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 53. Ini juga hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang. Alan nisa'i kewajiban atas wanita ma semua yang ala rijali kewajiban atas laki-laki. Illa kecuali 3. Yang pertama al-jumu'ata, Jumatan tidak wajib bagi wanita. Yang kedua wal janaiza dan jenazah-jenazah tidak wajib bagi wanita. Yang ketiga wal jihad dan berjihad tidak wajib bagi wanita. Ini hadisnya palsu ya. Tapi bahwasanya Jumatan tidak wajib bagi wanita ini sesuatu yang benar karena sudah ijma' para ulama. Sehingga para ibu-ibu kalau tidak Jumatan silahkan, yang penting tetap sholat ya, sholatnya jadi zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk berjamaah kecuali 4. Nah, di antara 4 ini adalah perempuan, budak, perempuan, anak kecil, orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka ibu-ibu tidak wajib Jumatan, ijma' ulama. Sehingga kalau ada yang mengatakan ibu-ibu wajib Jumatan, nah ini syudzul, syadz pendapatnya itu apa? Menyelisih ijma'. Adapun jenazah, ini kalau yang dimaksud adalah salat jenazah, maka salat jenazah boleh wanita salat jenazah. Tapi kalau yang dimaksud mikul jenazah, nah memang itu hanya khusus para laki-laki, perempuan nggak ada mikul jenazah. Adapun jihad, nah ini benar dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan lakunna afdalul jihad. Bagi kalian para wanita ada jihad yang paling afdal, yaitu apa? Haji. La syaukata fihi, yaitu jihad yang tidak ada duri, maksudnya tidak ada senjata padanya, yaitu adalah haji ke Baitullah. Ini untuk para wanita. Maka 2 poinnya benar ya. Jumatan memang tidak wajib, jihad memang tidak wajib. Nah, adapun jenazah ini tergantung yang dimaksud apa. Berikutnya 54. Alal wali, kewajiban atas wali. Wali ini maksudnya adalah Amirul Mukminin atau Khalifah atau Imam A'zam. Khamsu khisalin, 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, jam'ul fai'i, mengumpulkan harta fai min haqqihi, dari haknya. Jadi misalnya mengambil upeti dari orang-orang kafir zimmi, nah, ditari'i, dikumpulkan. Yang kedua, wawad'uhu, dan meletakkan fai tadi fi haqqihi, pada haknya. Nah, jadi nggak boleh nepotisme, diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada anaknya, diberikan kepada menantunya, nggak boleh ini. Berikan kepada seluruh umat Islam yang berhak. Yang ketiga, wa ayyasta'ina, dan bahwasanya dia itu minta bantuan ala umurihim, atas urusan-urusan mereka yaitu rakyat, bi khairi, dengan orang yang terbaik, man ya'lam, orang yang dia ketahui. Jadi artinya dia mengangkat pejabat-pejabat yang terbaik, jangan mengangkat pejabat-pejabat asal-asalan. Ini saya angkat pejabat karena teman saya, nggak boleh. Dia temanmu tapi berhak tidak. Ini saya angkat sebagai pejabat karena kerabatku, boleh, tapi kalau dia berhak, tidak berhak jangan diangkat.
Kalau nekat dia mengangkat orang yang tidak berhak, gimana? Berarti sudah khianat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Faqad khanahum. Berarti ini faqad khana. Khana Allah wa rasulahu. Ini hadis yang populer riwayat Hakim. Man ista'mala rajulan fi isabatin. Barang siapa yang memperkejakan, mengangkat pemimpin terhadap seseorang dari satu kelompok, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang tadi. Nah, maka berarti dia itu khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Dia sudah khianat kepada tiga. Khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah, khianat kepada umat Islam. Maka ngangkat pemimpin jangan asal-asalan, harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik, orang yang saleh. Tapi saya jujur ya, hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi kalau diriwayatkan Hakim itu artinya disahihkan oleh Imam Hakim ya, karena Imam Hakim mustadraknya itu adalah kitab sahih. Kemudian yang keempat adalah wala yujammirahum, dan dia tidak boleh untuk mentajmir mereka. Mentajmir itu mengumpulkan mereka di tempat-tempat penjagaan terhadap musuh. Fayuhlikahum, lalu dia akan membinasakan mereka. Ya, jadi artinya tidak boleh mendolimi para prajurit yang berjaga-jaga di tempat-tempat perbatasan musuh. Tidak boleh ditahan di situ terus. Ya. Harus ada rolling. Ya. Jadi tugasnya itu harus bergantian. Jangan terus-menerus dia ditugasi di sana. Nggak boleh. Ini tidak tidak memberikan hak kepada para prajurit tersebut. Yang kelima adalah wala yu'akhira, dan tidak boleh memundurkan amra yaumin, urusan satu hari, lighadin, untuk hari besoknya. Karena menunda-nunda ini termasuk dari bisikan setan, sebagaimana para ulama mengatakan at-taswif min iblis. Taswif atau menunda-nunda itu sumbernya dari iblis. Ini hadisnya dhaif ya, tapi memang kewajiban pemimpin itu adalah menjaga rakyatnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falam yahutha binasihatin lam yarih." Nggak ada di sini yang sahih. Yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kalau ada seorang pemimpin kemudian dia tidak menjaga rakyatnya dengan penjagaan yang baik, dengan nasihat, maka pasti dia tidak akan mendapatkan bau jannah. Demikian juga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya itu atau tentang rakyatnya, ahafidha dzalika am dhayya'ah. Apakah dia itu menjaganya atau dia menyia-nyiakannya. Nah, maka kewajiban-kewajiban tadi harus dilakukan. Berikutnya 5455, alal yadi, atas tanggungan tangan, ma akhadat, apa yang dia ambil, hatta tu'addiyahu, sampai dia menunaikan atau mengembalikannya. Jadi kalau ada barang mengambil sesuatu, ada tangan mengambil sesuatu, maka dia bertanggung jawab terhadap barang tadi sampai dia kembalikan. Misalnya, ada orang maling barang ini. Setelah dia maling, kemudian dia ingin tobat, Pak. Akhirnya dia kembalikan barang ini kepada pemiliknya. Tapi ketika dikembalikan, barangnya sudah rusak. Jadi pas dia bawa itu ternyata rusak. Nah, maka dia bertanggung jawab karena dia membawa. Demikian juga misalnya seseorang utang 1 juta. Dia bawa pulang uang 1 juta. Ternyata dijambret di tengah jalan. Atau uangnya jatuh di tengah jalan. Nah, maka uang jatuh itu tanggung jawab dia. Kenapa? Dia akhadat. Tangannya itu mengambil. Ya. Jadi mengambil ini umum ya. Mengambil utangan, mengambil maling, dalam keadaan maling, apapun pokoknya mengambil, maka dia berkewajiban untuk menunaikannya. Dia bertanggung jawab sampai dia menunaikannya. Apakah ada pengecualian? Ada.
Misalnya titipan. Kalau titipan, maka barang yang dititipkan kepada saya itu bukan tanggung jawab saya. Meskipun tangan saya mengambil barang titipan tadi dari orang yang sudah menyerahkannya kepada saya. Dia mau pergi, kemudian dia titipkan motornya kepada saya, karena dia akan pergi lama. Nah, kunci motornya saya ambil, motornya saya bawa ke rumah, karena dititipkan kepada saya. Nah, itu saya tidak tanggung jawab, Pak, kalau terjadi sesuatu, kecuali kalau saya teledor terhadap motor tadi. Istilahnya dalam fikih itu ada yadu doman, ada yadu amanah. Ada tangan yang menanggung, ada tangan yang amanah. Kalau tangan yang amanah ini tidak menanggung. Orang dititipi itu berarti dia diamanai. Nah, maka tangannya tidak menanggung kecuali dia berbuat teledor tadi. Berikutnya 56. Ala pada angkobi pintu-pintu Al-Madinah, kota Madinah. Itu malaikatun, ada para malaikat. La yadkhuluha, tidak masuk ke dalam Madinah at-ta'unu, wabah penyakit, walad dajjalu, tidak pula dajjal. Ini fadilahnya Madinah, dan para ulama mengatakan ini khusus Madinah, sehingga Mekah tidak termasuk. Karena itulah Imam Malik, demikian juga Ibnul Hajj, Al-Maliki, dan yang lain-lain berpendapat bahwasanya Madinah lebih utama daripada Mekah. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat Mekah lebih utama daripada Madinah. Bahwasanya Madinah punya keistimewaan yang tidak dimiliki Mekah, oke, nggak ada masalah. Tapi tetap Mekah lebih utama secara umum. Buktinya apa? Salat di Mekah seperti salat 100.000 kali salat. Tapi salat di Madinah hanya 1.000 kali salat. Nah, berarti lebih utama kota Mekah. Dan dua pendapat itu sebenarnya kita bisa kompromikan, yaitu bahwa kita mengatakan Mekah lebih utama dari Madinah. Kecuali bagian tubuh, tempat tubuh Nabi Muhammad SAW. Itulah tempat yang paling utama. Karena Allah pilihkan sebagai tempat jasadnya Rasulullah SAW. Nah, satu kota kecil itu saja yang lebih utama daripada kota Mekah. Berikutnya 57. Ada wajib atas ahli penghuni kulli baitin, setiap rumah, ayat bahu, untuk menyembelih syatan, satu kambing, fi kulli rajabin, pada setiap bulan Rajab. Maka disebut Rajabiyah, ya, sembelihan bulan Rajab. Wafi, dan pada kulli, setiap adha, Idul Adha, syatan, satu kambing lagi. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa untuk mewajibkan korban korban Rajab. Dan korban Rajab ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, korban Rajab ini sudah mansukh hukumnya, sehingga sudah tidak disyariatkan. Menyelisih mereka Imam Syafi'i. Beliau berpendapat korban Rajab ini masih disyariatkan, yang dimansukh itu hanya kewajibannya. Jadi dulu wajib, tapi kemudian tidak wajib, tapi masih disyariatkan. Tapi kalau mayoritas ulama sudah tidak disyariatkan, berarti sudah tidak ada lagi sembelihan Rajab. Nah, panjenengan hidup di Indonesia, ikut madhab Syafi'i, boleh. Silahkan sembelih bulan Rajab. Tapi lebih penting yang Idul Adha. Sehingga kalau uangnya hanya cukup untuk Idul Adha, ya Idul Adha saja, Rajabnya nggak usah. Kalau duitnya banyak, nah silahkan korban Rajab, korban Idul Adha. Rajab sudah lewat kemarin ya, sekarang Sya'ban. 58. Ala, di atas, dirwati, punuk, kulli ba'irin, setiap onta, itu ada syaitanun, setan. Famtahinuhunna, maka rendahkanlah onta-onta tersebut, birrukubi, dengan ditunggangi. Fa innama, maka semuanya tiada lain, yahmilullahu ta'ala, Allah lah yang memberikan tunggangan. Ya, jadi artinya tidak usah takut sama setan yang menunggangi di situ, tetap kalian bisa menunggangi. Kalau kalian duel dengan setan sendiri mungkin nggak punya kekuatan, tapi kalau sudah ada bantuan dari Allah, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita.
Jadi di atas punuknya onta ada setan, tapi kita tunggangi, gak apa-apa, masih bisa. Karena Allah lah yang apa memberikan kita kekuatan untuk menunggangi tersebut. Kalau Allah tidak kasih kita kekuatan, ya gak mungkin bisa menunggangi onta, Pak. Berhadapan dengan setan kita. Dan kata-kata setan ini ada dua tafsiran ya. Ada yang menafsirkan setan ya setan. Artinya di situ ada setan di situ. Setannya bercokol di situ. Tapi nggak tampak oleh mata karena setan nggak terlihat. Ada juga yang menafsirkan ini maksudnya majazi. Majazi apa? Orang yang naik onta itu biasanya akan muncul sifat sombong. Karena onta itu termasuk kendaraan mahal, Pak. Sehingga kalau naik kendaraan yang mahal, nah, ada perasaan saya ini orangnya kaya, saya ini orangnya apa kendaraannya bagus. Nah, maka munculnya sombong yang sumbernya dari setan, maka diungkapkan di sini bahwa di atas punuk onta ada setan. Nah, zaman dulu naiknya onta, sekarang naiknya motor. Nah, berarti maksudnya setiap motor yang mewah-mewah, yang gede-gede itu, ya. Nah, itu di atasnya itu ada setannya itu. Ya. Karena itu, kalau ada setannya begitu, nah, kita hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menungganginya, sehingga tidak muncul perasaan sombong ketika menunggangi kendaraan tersebut. Berikutnya 59. Ala dhahri di atas punggung kulli ba'irin setiap onta syaitanun ada setan. Ini sama ya terjemah apa tafsirannya ada dua dari. Fa idza maka apabila raqibtumuha kalian itu mengendarai onta-onta fasammu maka sebutlah Allah nama Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca bismillah dan doa mengendarai kendaraan. Thumma kemudian la tuqassiru, janganlah kalian itu memendekkan atau mengurangi an hajatikum dari hajat-hajat kalian. Ini kalimat ini, jangan kalian memendekkan dari hajat-hajat kalian. Ini saya cari syarahnya tidak ada. Wak. Dua kitab sudah saya buka, enggak ada. Karena saya cuma punya dua kitab saja untuk syarahnya kitab Jami' Shaghir ini ya. Kitab Taisir itu yang ringkas, enggak ada. Kitab Faidul Qadir itu yang lebih lebar, lebih penjelasannya lebih lebar juga enggak ada. Nah, sehingga gimana maksudnya wallahu a'lam ya. Ya mungkin maksudnya ya mengendarai kendaraan itu digunakan untuk hajat-hajat. Jadi bukan untuk apa kesombongan dan sebagainya wallahu a'lam. 60. Ala kulli batnin atas setiap batn. Batn itu adalah kabilah kecil. Okulatun itu ada eh, diat. Jadi maksudnya gini, kalau ada pembunuhan yang tidak sengaja misalnya, maka yang menanggung diatnya atau ganti ruginya itu bukan hanya si pembunuh, tapi malah keluarga-keluarganya. Nah, terus yang menanggung itu siapa? Kulli batnin, setiap batn. Batn itu adalah kabilah kecil. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah-istilah ya. Kalau kabilah itu besar. Kalau batn itu bawahnya. Kalau fakhid, nah itu bawahnya lagi. Jadi kalau seperti di Indonesia itu ada RT, RW, kemudian apa? Kecamatan. Nah, maka eh, apa dari kecil ke besar gitu maksudnya. Nah, maka kalau ada pembunuhan yang tidak sengaja, misalnya nabrak orang sampai mati, nah yang menanggung itu siapa? Ya setiap batannya, ya setiap kabilah kecilnya orang yang menabrak tadi. Maka ukulah ini maksudnya apa? Dari kata-kata akal itu nama lain dari diat atau ganti rugi ketika ada pembunuhan yang tidak sengaja. Ini tafsiran yang populer untuk hadis ini. Ada tafsiran yang kedua. Yang dimaksud batan di sini bukan masalah pembunuhan tadi ini. Arada bil hadis diyatal janin idza qutila fil batn. Nah, jadi ala kulli batnin atas setiap perut maksudnya kalau ada orang hamil kemudian orang yang hamil ini dibunuh atau ketabrak kemudian mati misalnya. Nah, maka janinnya itu ada okulatun, ada diatnya. Jadi janin yang dikandung oleh ibu tadi itu tidak gratis. Meskipun dia mungkin berusia masih 4 bulan.
belum ditiup ruh misalnya, atau 3 bulan belum ditiup ruh, tetap saja itu harus ada ganti ruginya. 61. Ada kulli sulama, wajib atas setiap persendian minan nas min ibni Adam, dari manusia, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, sadaqatun, satu sedekah. Berarti sedekahnya berapa? 360 kali, karena persendiannya jumlahnya 360, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, thalathu sittuna wa thalathu mi'ah mifsal. Wa yujzi'u, dan mencukupi, an dzalika, dari sedekah sejumlah 360 tersebut, kullihi, semuanya, rakaata ad-duha, 2 rakaat salat duha. Karena itu sunnahnya salat duha setiap hari, Pak. Karena kita wajib mensyukuri setiap persendian kita juga setiap hari, kulla yaumin. Maka saya mengikuti fikihnya Aisyah, salat duha setiap hari. Kalau fikihnya Ibnu Abbas, salat duha setiap 10 hari sekali. Sebagian ulama lagi berpendapat salat duha hanya bagi yang tidak tahajud. Yang semalam sudah tahajud tidak perlu salat duha. Nah, fikihnya ada 3 macam tadi. 62. Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah balik, rawahul jum'ah, untuk berangkat Jumatan. Wa ala kulli, dan wajib atas setiap man rahal jum'ata, orang yang pergi ke Jumatan, al-ghuslu, untuk mandi. Nah, inilah dalilnya sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat bahwasanya mandi Jumatan hukumnya adalah wajib. Tapi menurut mayoritas para ulama, hukum mandi Jumatan adalah sunnah. Adapun kata-kata ala ini tidak menunjukkan wajib, ya, hanya tekanan saja, sehingga hukumnya sunnah. Kenapa dihukumi sunnah? Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, siapa yang hanya wudhu itu sudah bagus. Nah, berarti wudhu saja sudah sah. 63. Ala kulli rajulin muslimin, wajib atas setiap laki-laki muslim, fi kulli sab'ati ayyamin, pada setiap 7 hari. 7 hari berarti 1 pekan. Ghuslu yaumin, untuk mandi 1 hari. Nah, 1 harinya kapan? Wa dan dia itu adalah yaumul jumu'ati, hari Jumat. Karena itulah sebagian ulama berpendapat mandi Jumatan ini wajib untuk semua orang, Pak. Tidak hanya yang pergi Jumatan saja. Jadi para ulama berselisih pendapat, mandi Jumatan itu sebabnya apa? Pendapat pertama mengatakan sebabnya harinya hari Jumat. Berarti siapapun muslim yang sudah balik ya mandi Jumatan. Meskipun dia tidak ke masjid, meskipun dia sedang sakit di rumah tapi bisa mandi, ya. Meskipun dia sedang safar tidak wajib Jumatan kan, tapi tetap harus mandi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sebabnya mandi itu adalah datang Jumatan, berdasarkan hadis yang sebelumnya tadi, rawahul jumu'ati. Maka yang mengikuti pendapat pertama itu dalilnya hadis yang kedua ini. Yang mengikuti pendapat kedua itu dalilnya hadis sebelumnya tadi. Berikutnya 64. Ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang muslim, shadaqatun, untuk bersedekah. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati, fa ya'malu, maka dia itu beramal biyadihi, dengan tangannya, misalnya menjadi tukang atau menulis karya dijual dan sebagainya. Fa yanfa'u nafsahu, lalu dia itu memberi manfaat kepada dirinya sendiri, yaitu dengan hasil uangnya tadi. Wa yatasaddaq, dan dia bersedekah. Nah, jadi kalau kita dapat hasil jangan dihabiskan semua, Pak. Sebagiannya disedekahkan. Apapun pekerjaan kita, ya. Kita dapat gajian akhir bulan, sebagian disisihkan. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa yu'inu, maka dia itu membantu dzal hajah, orang yang memiliki hajat, al malhuf, yang minta tolong. Malhuf ini bentuknya maf'ul tapi terjemahannya fa'il, ya, minta tolong. Fa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukan juga, fa ya'muru, maka dia menyuruh bil khairi, dengan kebaikan. Jadi menyuruh kebaikan saja itu sudah ada pahalanya, Pak. Seperti yang dilakukan oleh Ustaz Rahmat yang kemarin baru wafat, ya, rahimahullah ta'ala, paman saya. Nah, itu sok-sok itu di WA, itu dia
mengatakan, ayo tidur semuanya sudah jam 23, ya, supaya besok bisa sholat tahajud dan bisa sholat subuh. Nah, cuma nyuruh saja. Ya. Ada orang melakukan atau tidak melakukan bukan urusan. Ya, yang penting menyuruh itu sudah dapat pahala. Fa'ilam yaf'al, kalau dia tidak melakukan juga, fayumsiku, maka dia menahan anis syarri, dari keburukan. Jangan melakukan keburukan. Fa'innahu, maka sesungguhnya hal tersebut lahu shadaqatun, bagi dia sebagai sedekah juga. Ringkasnya apa? Setiap kebaikan bernilai sedekah. Maka sedekah dengan infak itu berbeda. Kalau infak itu dengan harta, kalau sedekah itu dengan perbuatan baik apapun juga. 65. Ala misli Ja'farin, atas semisal Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, fal tabki, maka adalah menangis al-baqiyatu, seorang perempuan yang menangis. Jadi maksudnya pantasnya menangis itu kalau yang mati seperti Ja'far. Kalau yang mati orang biasa, tingkat imannya tidak seperti Ja'far, enggak usah ditangisi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, Pak. Sehingga menangis ya boleh saja ketika ada orang mati. Yang tidak boleh itu adalah meratap-ratap. Tapi dalam kasusnya Ja'far ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh keluarganya hanya menangis sampai tiga hari saja. Amhala, Nabi memberikan tempo salasan, selama 3 hari. Tsumma atahum, kemudian setelah 3 hari itu, Nabi kemudian mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Kalian jangan menangisi saudaraku lagi setelah hari ini. Yang dimaksud saudaraku adalah Ja'far tadi. Kenapa disebut saudaraku? Pertama, selain dia itu adalah seorang muslim, berarti saudara sama muslim, juga karena Ja'far ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi anak-anaknya kan Ali, anaknya Ali kan, Ali paman Nabi. Nah, ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara sepupuan. Karena itu kalau bisa ya menangis dibatasi 3 hari aja ya. Enggak usah nangis lagi setelah 3 hari itu. 66. Alama, atas dasar apa yaqtulu, membunuh ahadukum, salah satu kalian, akhahu, saudaranya sesama muslim. Idza, jika ra'a, melihat, ahadukum, salah satu kalian, min akhihi, dari saudaranya, ma yu'jibuhu, sesuatu yang menakjubkannya, falyad'u lahu, maka adalah dia mendoakan untuknya, bil barakah, dengan keberkahan. Jadi maksudnya kalau mata kita melihat sesuatu takjub, itu supaya orang yang kita lihat tidak mati, tidak sakit, maka hendaklah kita mendoakan barokah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Anda. Melihat anak kita menarik, menakjubkan, melihat istri kita, melihat hartanya orang lain, apapun ya, doakan berkah. Selain doa berkah, bisa juga kita mengucapkan seperti yang di dalam surat Al-Kahfi. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang dhaif disebutkan, barang siapa yang melihat sesuatu, kemudian dia takjub terhadapnya, maka hendaklah kita mengucapkan la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka barang siapa yang mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, lam tadurrahul ain, maka matanya itu tidak akan menyebabkan madharat. Ini hadisnya riwayat Ibnu Sunni, derajatnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada hari Jumat. Tapi yang lebih afdal kalau kita membaca sesuai perintah Nabi di sini, mendoakan barokah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tabarakallah itu bukan mendoakan barokah. Mendoakan barokah itu Allahumma barik. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh seorang syekh, waktu itu saya tanya, bagaimana kalau tabarakallah syekh ini? Tabarakallah itu bukan mendoakan berkah, kata beliau. Nah, mendoakan berkah bagaimana? Allahumma barik. Nah, sehingga ya Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik. Itu yang lebih sesuai dengan hadis ini. Artinya ucapan tabarakallah itu belum mewakili kata-kata fal yad'u lahu bil barakah.
Masya Allah, tabarakallah. Itu saya nggak tahu apakah ada hadisnya apakah tidak. Kalau tidak ada mungkin ya itu pengen mempraktekkan hadis ini, tetapi apa pelafalannya kurang pas. Berikutnya 67. Alama atas dasar apa? Tadgharna kalian itu menyokok auladakunna anak-anak kalian bihadzal ilaqi dengan penyokokan ini, yaitu menyokok pada bagian tenggorokan yang sedang mengalami radang. Orang-orang Arab dulu ketika anaknya mengalami radang pada tenggorokan itu disokok-sokok dengan apa? Jari gini. Itu menyiksa mereka, nggak boleh. Alaikunna lazimilah oleh kalian bihadzal udi al-hindi, kayu India ini. Biasa disebut sebagai kustul hindi. Ada dua Pak ya, ada kustul hindi itu yang hitam, ada kustul bahri itu yang putih. Nah di sini yang disebutkan hindi berarti yang hitam. Tapi seandainya kita ganti yang putih bagaimana? Boleh, karena dalam riwayat yang lain bihadzal kustil bahri. Nah, berarti dua-duanya boleh. Fa inna karena sesungguhnya fihi pada kustul hindi tadi sab'ata asfiyatin ada 7 kesembuhan min sab'ati adwain dari 7 penyakit. Nah, 7 penyakit apa saja? Beliau hanya sebutkan satu. Minha termasuk dari 7 penyakit tadi adalah zatul jambi. Zatul jambi itu adalah penyakit radang selaput dada. Janbun itu samping ya. Nah, maksudnya adalah bagian dada kita ini ya, ada selaputnya kemudian terjadi radang padanya itu disebut sebagai zatul jambi. Kenapa Nabi tidak sebutkan 7 sekaligus? Karena beliau tadi sudah menyebutkan 7 kan. Para ulama mengatakan karena beliau tidak diutus sebagai dokter sehingga beliau hanya sebutkan satu. Seandainya beliau diutus sebagai dokter ya akan dirinci 1, 2, 3, 4 sampai 7. Wayus'atu dan digurah pada hidung bihi dengan kustul hindi minal udhrah dari penyakit udhrah. Udhrah itu tadi radang tenggorokan tadi yang biasa ditusuk-tusuk dengan jari oleh orang-orang Arab tadi. Nah, cukup ditetesi, tapi netesnya bukan di tenggorokannya, Pak. Netesnya malah di hidung. Lalu kok bisa? Ya. Karena dari lubang hidung itu nanti akan masuk kemudian netes ke tenggorokan. Wayulattu bihi dan digurah pada mulut bihi dengannya min dzatil jambi dari penyakit radang selaput dada tadi. Jadi kalau radang selaput dada berada di dalam kan, maka masuknya lewat mulut. Tapi kalau radang tenggorokan masuknya lewat hidung. Pengobatan cara Nabi begitu. Jadi bukan langsung diteteskan pada bagian yang sakit, bukan. Malah jalurnya yang agak jauh. 68. Alliku gantungkanlah as-sauta cambuk haitsu di tempat yang yarahu melihatnya ahlul bait, penghuni rumah. Ini termasuk sunnah yang sudah mati dan hadis ini derajatnya hasan. Maka Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan yang lain-lain ya, mempopulerkan hadis ini untuk kita menggantungkan cambuk di rumah kita. Tujuannya untuk apa? Nah, ini hadis 69 ini penjelasnya. Alliku gantungkanlah as-sauta cambuk haitsu di tempat yarahu yang melihatnya ahlul bait penghuni rumah kita fa innahu karena sesungguhnya cambuk itu adabun adalah didikan lahum untuk mereka. Nah, jadi untuk menakut-nakuti mereka kalau mereka melakukan perbuatan maksiat. Dan ini hadisnya dihasankan oleh Al-Albani juga ya. Tapi jangan suka main pukul deh. Itu hanya untuk nakut-nakuti saja. Dipukulkan itu kalau memang tidak bisa dengan nasihat. Dengan nasihat sudah bisa, nggak usah dipukul. Dipukul itu jalan terakhir kalau memang dinasihati tidak bisa. Terakhir pada pertemuan kali ini 5470 ilmun satu ilmu la yuqalu bihi yang tidak diucapkan dengannya kakanzin itu seperti simpanan la yunfaqu minhu yang tidak diinfakkan darinya. Hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani ya. Artinya apa? Kalau kita punya ilmu, supaya berkembang ilmunya, hendaklah disampaikan. Ilmu tidak disampaikan, tidak berkembang. Sama dengan simpanan, disimpan tok, tidak diinfakkan. Akan habis barokahnya, karena tidak dikeluarkan infaknya. Padahal infak itu menyebabkan barokah datang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
Sabat 39. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah menggantinya. Kalau tidak mengganti dengan barang, maka mengganti dengan barokah. Kalau barokah itu pasti. Ya. Kalau mengganti dengan barang, itu tidak pasti. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Karena itu, mari kita sampaikan ilmu, karena sekarang ini menyampaikan ilmu mudah. Lewat WA bisa dengan menyampaikan ilmu, ya. Lewat Facebook bisa dengan menyampaikan ilmu, lewat YouTube bisa untuk menyampaikan ilmu, yang mudah sekali menyampaikan ilmu pada masa kita sekarang ini. Ini yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ulama duluan.